人間どもよ、世の名は神。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah sebelumnya mengalami kebangkitan kedua dan saat ini menjadi seorang player dari sebuah aplikasi, kini Jinwoo berhasil mendapatkan banyak kekuatan yang membuatnya dinobatkan sebagai Raja Bayangan. Apakah identitas Jinwoo yang bukan lagi seorang hunter rank E akan terbongkar? Simak terus videonya, dimana kali ini kami akan merangkum alur cerita Solo Leveling season kedua. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Solo Leveling season 2 versi Efek Anime. Cerita dimulai ketika Jin A yang merupakan adik Jinwoo menelpon kakaknya itu dan mengingatkan jika hari ini mereka harus menghadiri rapat para orang tua murid. Mereka kemudian menghadiri rapat tersebut. Di sana Jinwoo bertemu dengan guru Jin A, lalu sang guru memuji prestasi adiknya tersebut. Kepada guru itu, Jinwoo mengatakan jika dia tidak akan membiarkan sang adik menjadi seorang hunter seperti dirinya, dan guru itu pun merasa lega. Iya. Di tempat lain, Jinwoo bertemu dengan Songhee yang adalah teman adiknya. Songhee adalah hunter yang sebelumnya pernah direkrut oleh Jinho pada Solo Leveling season 1. Songhee tahu jika Jinwoo adalah kakak Jin A. Ia lalu mengatakan kepada Jinwoo jika dia tidak mau sekolah dan memilih melanjutkan bisnisnya menjadi hunter. Jinwoo mengerti dengan maksud Songhee lalu mengajaknya ke suatu tempat. Sementara itu, saat ini Dongsu bertemu dengan Woo di bandara. Dongsu menyatakan maksud dan tujuannya datang ke kota mereka yakni untuk membunuh Jinwoo dan Jinho. Di tempat lain, Jinwoo dan Songhee bertemu dengan An dan Hyun di gerbang bawah tanah. An lalu memperkenalkan mereka berdua dengan Kim Chul yang merupakan pemburu kelas A. Kim Chul dikenal sebagai tanker. Pak An hanya meminta kepada Jinwoo dan Songhee untuk mengamati grup tersebut di dalam sana. Ketika mereka semua memasuki gerbang, tiba-tiba saja terjadi hal aneh. Gerbang lalu berubah menjadi merah yang menandakan jika hal-hal buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, rombongan Jinwoo sudah sampai di daerah yang dingin dan bersalju. Jinwoo mengatakan kepada Songhee jika mereka saat ini berada di dalam gerbang merah yang membuat kontak mereka dengan orang luar akan terputus. Dan untuk bisa keluar dari tempat itu, mereka harus terlebih dulu mengalahkan bos dungeon yang menguasai tempat mereka berada saat ini. Tak berapa lama, tiba-tiba saja dua orang hunter mati secara misterius oleh serangan tak terlihat peri es di balik hutan. Chul yang mengetahui jika situasinya sangat buruk segera membagi semua orang menjadi dua kelompok. Dia sengaja memilih beberapa hunter rank C ke atas untuk ikut bersama dengannya. Sebaliknya, bagi mereka yang berank rendah akan membentuk kelompok lain tanpa dirinya termasuk Jinwoo. Salah satu hunter wanita berank C yakni Park Hee-jin menyadari jika Jinwoo bukanlah hunter rank E lalu memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jinwoo. Chul sedikit kesal dengan keputusan wanita itu. Namun ia segera menyetujuinya dan mengira jika mereka semua akan segera mati. Akhirnya mereka terpisah dan membentuk dua kelompok berbeda. Chul menyadari jika di dalam hutan ada beruang es dan berpikir jika kelompok Jinwoo tidak akan selamat di dalam sana. Dan tiba-tiba saja kelompok Chul dihadang oleh 3 beruang es yang menakutkan. Sementara di tempat lain, Hee-jin mengingatkan Jinwoo tentang adanya tanda-tanda beruang es. Namun Jinwoo tidak menghiraukan hal itu. Jinwoo tidak peduli dengan beruang es, karena menurutnya lebih baik menghadapi beruang es daripada para peri yang menyelinap di balik hutan. Jinwoo lalu memberikan semua anggotanya mantel hangat yang diambil dari dalam sistemnya. Dia juga mengingatkan kepada semua anggotanya jika mereka tidak diperbolehkan bertanya lebih banyak tentang dirinya. Sementara di luar sana, Baek yang merasa khawatir dengan semua orang segera menyusul dan masuk ke dalam gerbang merah. Namun sayangnya ia tidak bisa masuk ke dalamnya. Dia berharap jika Chul yang dianggapnya paling kuat bisa melakukan sesuatu untuk bisa membawa mereka pulang. Hingga tak lama kemudian Dongsu datang dan memperburuk suasana. Dia mengatakan jika ia ingin bertemu dengan Jinwoo. Sementara di dalam sana, Jinwoo berhasil mengalahkan banyak beruang es dan melindungi anggotanya.
Ia juga memanggil beberapa pasukan bayangannya termasuk Igris untuk membantai semua beruang iblis yang ada di sana. Hingga tak lama berselang, bos beruang pun datang yang langsung mengalahkan semua pasukan bayangan Jinwoo. Jinwoo memerintahkan Igris untuk mengalahkan bos tersebut dan akhirnya Igris pun berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, saat ini kelompok Chul kewalahan dan mereka semua mati ketika berhadapan dengan para peri pemburu es di sana. Chul merasa frustasi mendengar semua anak buahnya meminta kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya Chul tidak bisa melakukan apapun. Kemudian Chul melarikan diri dan membiarkan semua orang terbunuh secara tragis. Sementara itu Jinwoo kini menatap semua bangkai beruang es yang telah mati. Kemudian ia membangkitkan semua beruang di sana dengan kekuatannya. Hingga akhirnya setelah Jinwoo mengatakan bangkitlah, semua beruang termasuk bos mereka akhirnya bangkit menjadi bayangan hitam yang sangat patuh kepada Jinwoo. Di luar sana saat ini Baek, Dongsu, Woo, An, dan Hyun tengah berdiskusi mengenai gerbang merah. An mengatakan jika kelompok Chul sudah pergi selama 3 hari namun belum juga kembali. Dongsu lalu menyimpulkan jika saat ini Jinwoo telah mati. Dan ketika dirinya hendak pergi, Dongsu menanyakan perihal maksud Jinwoo ikut dalam misi kali ini. An mengatakan jika dia mengizinkan Jinwoo untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan misi tingkat C. Dongsu terlihat kesal dan akan segera melukai An. Beruntungnya Baek lalu menghentikan Dongsu di sana. Baek dan Dongsu terlibat perkelahian yang langsung dihentikan oleh Woo. Woo memberitahu Dongsu tentang siapa yang telah membunuh kakaknya. Namun Dongsu masih mengira jika Jinho lah orang yang telah membunuh kakaknya. Tiba-tiba Dongsu menerima pesan yang membuat dirinya harus bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lain, Chul melihat banyak sekali beruang yang mati di sana. Ia mengira jika semua beruang itu telah dibunuh oleh iblis putih. Kemudian Chul melihat Hee-jin, Song-yi, dan pria lain yang sebelumnya dianggap lemah tengah duduk santai menikmati api unggun dan makanan di sana. Chul sangat kesal dengan pemandangan itu, dan mengira jika mereka telah mencuri semua perbekalannya. Chul hendak menyerang mereka yang langsung dihentikan oleh Jinwoo. Jinwoo juga menyadari jika ada pasukan peri es yang mengikuti Chul, dan memerintahkan kepada mereka untuk segera memperlihatkan diri mereka. Hingga akhirnya mereka menampakkan diri mereka di hadapan Jinwoo. Jinwoo merasakan hal yang aneh, karena ia bisa berkomunikasi dengan lancar dengan para peri tersebut. Ia menyadari jika itu berkat bantuan sistem karena Jinwoo adalah seorang player. Pemimpin pasukan es bernama Baruka mengatakan jika ada sebuah suara yang memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Namun anehnya mereka tidak mendengarkan perintah tersebut dalam diri Jinwoo. Suara itu juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menyakiti Jinwoo. Jinwoo menjadi heran. Ia hanya bisa menyimpulkan hal itu terjadi karena perintah sistem yang sedang dia mainkan. Baruka meminta Jinwoo untuk menyerahkan semua orang yang ada di belakangnya, dan dia berjanji tidak akan melukai Jinwoo. Jinwoo menolak permintaan iblis tersebut dan langsung memanggil semua pasukan bayangannya. Baruka kemudian menyerang Jinwoo. Dan semua pasukan Baruka juga melakukan hal yang sama kepada pasukan bayangan Jinwoo. Chul juga melakukan hal yang sama. Ia juga akan segera menyerang Jinwoo. Jinwoo memerintahkan Igris untuk membunuh Chul. Kemudian Chul tewas di tangan Igris. Jinwoo lalu membangkitkan Chul dan membuatnya bangkit dengan wujud bayangan kesatria besar. Jinwoo juga memberikan nama Iron kepada bayangan Chul yang telah dia bangkitkan. Kemudian Jinwoo, Iron, dan Igris melawan Baruka bersama-sama. Setelah pasukan bayangan Jinwoo berhasil mengalahkan pasukan Baruka, tiba-tiba gerbang baru muncul. Jinwoo memberitahu Hee-jin dan yang lainnya untuk segera bersiap jika sudah waktunya. Lalu Jinwoo mendekati tubuh Baruka dan akan segera membangkitkannya. Sayangnya seolah Baruka menolak perintah itu, dan Jinwoo gagal membangkitkannya. Jinwoo kesal dan kepikiran mengenai kejadian itu. Dia merasa jika saat ini kekuatannya masih belum sebanding dengan Baruka. Sementara itu, saat ini Jinwoo dan kelompoknya keluar dari gerbang dengan keadaan sehat walafiat. Baek langsung menghentikan Jinwoo dan ingin segera mengetahui semua hal yang terjadi di dalam dungeon. Jinwoo terlihat malah enggan menjawab pertanyaan Baek dan menyuruhnya untuk menanyakan hal itu kepada guild yang lain karena dia ingin segera pulang. Baek tak terima dengan penolakan itu. Kemudian dia mengeluarkan aura kekuatannya dan Jinwoo juga melakukan hal yang sama. Namun dirinya hanya meminta kepada pria itu agar berterima kasih lebih dulu karena telah menyelamatkan 2 anggota White Tiger Guild.
Seketika Baek sadar dan langsung meminta maaf kepada Jinwoo tentang sikapnya itu. Dia juga mengatakan ucapan terima kasih kepada Jinwoo. Jinwoo lalu pergi dan membawa Song Yi pulang bersama dengannya. Baek memberitahu An supaya ia bisa membawa Jinwoo masuk ke dalam guild miliknya. Di perjalanan, Jinwoo masih merasa kesal ketika dia mengingat jika ia gagal membangkitkan Baruka. Dia masih kepikiran tentang seberapa jauh kekurangannya dibandingkan dengan Baruka. Keesokan harinya, Jinho datang menjemput Jinwoo. Ternyata di sana ada Song Yi juga. Jinho tampak heran dengan kedekatan keduanya. Jinwoo dan Jinho berhasil menaklukkan ruang bawah tanah dan mengumpulkan banyak sekali permata di sana. Sementara di tempat lainnya, saat ini seorang pria bernama Song Il-hwan tengah berhadapan dengan beberapa orang di atas kapal yang telah hancur. Banyak orang tergeletak di sana. Pria itu lalu menghampiri salah satu orang yang selamat dan mengatakan jika mereka akan baik-baik saja. Song Il-hwan mengatakan kepada pria tersebut jika dirinya ingin pulang. Di tempat lain, yakni di sebuah restoran, Jinwoo dan Jinho tengah mendiskusikan tentang 19 misi yang telah mereka lewatkan. Jinho mengatakan jika ia akan segera mendapatkan lisensinya dan akan digunakan sebagai alat tawar-menawar dengan ayahnya yakni Myung-han. Jinwoo lalu mengatakan jika dia akan pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari dan berharap jika Jinho tidak mengganggunya. Jinho menyetujui hal itu, namun dia kemudian mengatakan jika dia ingin memiliki kakak seperti Jinwoo. Jinwoo lalu mengatakan kepada Jinho jika dia bisa menganggapnya sebagai kakaknya mulai hari ini, yang kemudian membuat Jinho sangat bahagia. Sementara itu, saat ini seorang pria yang sebelumnya muncul bernama Il-hwan tengah dikurung di dalam penjara. Mereka mengurung Il-hwan karena mengira jika Il-hwan kemungkinan adalah makhluk humanoid. Informasi itu telah sampai ke telinga Dongsu yang beberapa saat lalu menerima telepon agar segera datang ke penjara. Akhirnya Dongsu bertemu dengan Il-hwan dan ia langsung menyelidiki pria itu dengan sangat sombong. Monster じゃないと何度も言っている。ゲートとモンスターについてどれく Di tempat lain, saat ini Jinwoo kembali masuk ke istana iblis yang pada season sebelumnya juga pernah ia datangi. Jinwoo masuk dalam istana tersebut dengan menggunakan kunci yang sama dari catatan sistem. Sistem tersebut meminta Jinwoo untuk mengumpulkan 10.000 jiwa iblis yang ada di tempat itu. Di sisi lain, saat ini Jinho tengah berdiskusi dengan ayahnya. Ayah Jinho mau memberikan Yujin Guild kepada Jinho, namun dengan syarat Jinho harus merekrut Jinwoo menjadi salah satu hunter di guild miliknya tersebut. Bersamaan dengan itu, saat ini Jinwoo berhasil mengalahkan banyak iblis, namun dia tidak bisa mengekstrak mereka semua menjadi pasukan bayangannya. Kemudian sistem menampilkan layar dan memberitahu Jinwoo jika dia saat ini mendapatkan akses menuju ke lantai 2 area tersebut. Jinwoo lalu kembali melancarkan serangannya bersama dengan pasukan bayangan beruang es melawan iblis-iblis di sana. Jinwoo ingat jika dia belum memberi nama bos beruang yang kemarin dia bangkitkan, sehingga saat ini Jinwoo memberi nama bos beruang itu Teng. Cerita beralih dengan Hein yang saat ini tengah berada di kolam renang umum. Ia teringat tentang pembicaraannya dengan Choi di Pulau Jeju. Choi pernah mengungkapkan informasi tentang semut terbang yang ada di pulau itu kepada sedikit orang, padahal seharusnya Choi memberitahukan informasi itu kepada semua orang. Choi mengatakan jika dia tidak mau memberitahu info tersebut kepada publik, karena dia saat ini hanya fokus untuk menjadikan guild miliknya menjadi guild terbesar di negara mereka. Sementara itu, saat ini Jinwoo akhirnya berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa iblis yang dia bunuh, dan Jinwoo juga akhirnya berhadapan dengan penguasa lantai bawah yakni Avaricious Vulcan dan pasukannya. Lagi-lagi Jinwoo mengerahkan semua pasukan bayangannya untuk membantunya bertarung melawan mereka yang tersisa. Dan pada saat yang sama di penjara saat ini Dongsu masih menginterogasi Il-hwan. Il-hwan berusaha menjelaskan kepada Dongsu jika di luar sana saat ini ada kekuatan yang sangat kuat tengah mengancam dunia yang lebih daripada ruang bawah tanah saat ini. Il-hwan mengungkapkan jika dia ingin mencegah kekuatan itu terjadi. Dia juga mengatakan jika orang-orang tidak akan berdaya jika kekuatan itu telah bangkit. Il-hwan juga memberitahu nama putranya kepada Dongsu, yang kemudian mereka sama-sama merasakan aura membunuh satu sama lainnya. Keduanya lalu terlibat dalam pertarungan yang sengit yang sayangnya tidak diperlihatkan, hingga adegan berpindah pada situasi kebakaran di gedung penjara itu. Bencana tersebut ternyata terjadi karena bentrokan antara Dongsu dan Il-hwan beberapa saat yang lalu. Dalam kejadian itu, Il-hwan dinyatakan telah mengalahkan Dongsu. Sementara itu, saat ini Jinwoo berhasil mengalahkan Metu sang pemandu jiwa.
Jinwoo sedang merenungkan tentang lantai ke-75 Istana Iblis, namun dia sadar tak mungkin melanjutkan perjalanannya untuk saat ini. Kemudian Jinwoo akan segera kembali pulang dan bersumpah jika dia akan segera kembali ke tempat ini dan mendapatkan barang terakhir yang dia cari. に手に入れるためにも万全を期したい。悪魔の城に行ったおかげでもない。ハンターランクの最新さを受ける。 Esoknya Jinwoo kepikiran untuk kembali melanjutkan kunjungannya ke Istana Iblis. Namun ia sadar jika kemampuannya saat ini belum cukup yang mengharuskan dia untuk lebih banyak menjalankan misi. Untuk menjalankan misi peringkat A, dia harus masuk ke dalam dungeon yang semua anggotanya memiliki rank tinggi. Oleh karena itu, Jinwoo merasa jika kali ini tidak ada jalan lain selain kembali melakukan tes mana, yang sebelumnya yakni pada season 1 pernah dia lakukan. Hal ini tentu tak disadari Jinwoo jika akan membuat keseimbangan 5 serikat hunter utama Korea menjadi goyah. Jinwoo kembali melakukan penilaian ulang peringkatnya di sebuah tempat. Sama seperti sebelumnya, dia meletakkan tangannya di sebuah bola besar yang ada di hadapannya. Namun hal aneh kemudian terjadi. Mesin tersebut menjadi error ketika mengukur mana yang dimiliki oleh Jinwoo. 彼の魔力量がこの機器の測定上 S 級だ。 Petugas yang melihat hal itu lalu meminta Jinwoo mengulangi hal yang sama. Namun lagi-lagi mesin itu tetap error. Hingga petugas itu memanggil atasannya. Dan alangkah terkejutnya orang itu setelah mengetahui jika mesin tersebut tidak mampu mengukur semua kekuatan besar milik Jinwoo. Oleh karenanya, Asosiasi Hunter lalu mengumumkan jika Jinwoo diklasifikasi ulang menjadi S-Rank yang ke-10 di Korea. Berita kemudian cepat menyebar, dan menyebabkan semua Guild Hunter berebut untuk segera merekrut Jinwoo. Dan yang pertama kali mencoba merekrut Jinwoo adalah pemimpin Guild Hunter Choi Jong-in, yang langsung saja ditolak mentah-mentah oleh Jinwoo. Tak hanya Choi saja, pemimpin White Tiger Guild Baek Yoon-ho juga segera datang ke Asosiasi Hunter setelah salah satu rekannya mengatakan jika Jinwoo ada di sana. Sayangnya dia tidak menemukan Jinwoo di sana dan malah bertemu dengan Choi yang menurutnya salah satu orang yang paling tidak ingin dia temui. Kedua pemimpin Guild Hunter itu terlihat saling mengintimidasi satu sama lain dan berpendapat jika salah satu dari mereka kemungkinan akan mendapatkan Jinwoo. よりによって一番知られたくないやつに Saat ini Jinwoo sedang berada di rumah sakit menjenguk ibunya. Saat dia hendak pulang, Woo Jin-chul dari Asosiasi Hunter menemuinya dan mengatakan jika ketua ingin bertemu dengannya. Sempat menolak, namun Jinwoo kemudian terkejut ketika melihat Guni sudah berada di hadapannya. Guni mengatakan jika saat ini mereka tengah berada di puncak keruntuhan keseimbangan yang telah dibangun oleh 5 guild teratas Korea. Guni berharap jika Jinwoo mau bergabung dengan asosiasi untuk menghindari hal itu terjadi. Namun Gunhee terkejut mendengar pernyataan dari Jinwoo yang mengatakan jika dia tidak akan bergabung dengan guild manapun termasuk asosiasi. すみません。お断りします。はい。俺のいるべき場所はダンジョンだと思うんです。 Gunhee tidak bisa melakukan apapun. Dia menyimpulkan jika yang dicari oleh Jinwoo hanyalah uang, mengingat dia adalah tulang punggung keluarga. Tapi yang tidak diketahui oleh Gunhee jika Jinwoo melakukan hal itu karena dia ingin bebas tanpa terikat guild manapun dan bisa bertempur dengan kekuatannya sendiri. Sementara di tempat lain, saat ini Dongsu terlihat tengah terbaring di tempat tidur. Dia mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya dan bersumpah jika semua nanti dia akan membalaskan dendamnya kepada Ilwan. やつをひねり潰すためのアーティファクトが Di sisi lain, saat ini Jinwoo tengah bingung untuk mendapatkan perlengkapan berkualitas tinggi, dan dia tidak mungkin menjual beberapa jarahan buruannya dari serangan rank A sementara dia adalah rank E. Namun di tengah kesulitannya itu kemudian dia mengetahui fakta jika ada beberapa tim yang dibutuhkan oleh penambang rank A yang akan dilakukan oleh Hunters Guild. Jinwoo tidak menyia-nyiakan hal itu dan ikut bergabung menjadi anggota penambang permata di dalam dungeon tersebut. Berita itu sampai ke telinga Gunhee dan membuat Gunhee kecewa karena masih mengira jika hanya uanglah yang dicari oleh Jinwoo. Tim penyerang Choi Jong-in berhasil mengalahkan semua monster di gerbang peringkat A tanpa ada yang terluka sama sekali. Semua anggota penambang termasuk Jinwoo akhirnya masuk ke dalam gerbang dan memanen semua material yang ada di dalam sana. Selama jam istirahat, semua penambang pergi meninggalkan tambang. Mereka makan siang namun Jinwoo tidak beranjak dari tempat itu. Dia penasaran dengan bos dungeon yang tengah tertidur pulas di dalamnya. Jinwoo memiliki insting untuk memanfaatkan kesempatan itu membunuh bos dungeon. Namun ketika dia sudah mengeluarkan senjatanya dan bersiap menyerang, tiba-tiba Hein muncul di belakang. Hein menanyakan apa yang sedang Jinwoo lakukan di tempat bos dungeon tersebut. Jinwoo panik dan segera menyembunyikan senjatanya. Jinwoo mengatakan jika dia hanya tersesat mencari jalan keluar gerbang saat berjalan-jalan di sana. Hein masih mencurigai Jinwoo. Kemudian Jinwoo meninggalkan tempat itu, namun dia segera dihentikan oleh Hein.
Secara tiba-tiba Hein mengendus bau Jinwoo dan bertanya apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter. Jinwoo mengiyakan kata-kata Hein. Kemudian Hein melihat identitas Jinwoo dan merasa bingung. Mengapa Jinwoo tidak memiliki bau seorang hunter dan malah memiliki bau yang sangat harum? Hein yakin jikanya Jinwoo satu-satunya hunter yang memiliki bau harum. Kemudian Jinwoo kembali bertemu dengan kru penambang lainnya yang mengatakan jika dia sangat beruntung bisa berhadapan langsung dengan wanita cantik tersebut. Pertemuan itu membuat Hein ingin mengetahui lebih banyak tentang informasi Jinwoo. Dan alangkah terkejutnya Hein jika asosiasi hunter telah menutupi semua informasi tentang Jinwoo. Terlebih lagi Choi Jong-in juga sedang mencari informasi yang sama yang membuat Hein semakin penasaran. Setelah kejadian hari ini, pemimpin penambangan kembali mengajak Jinwoo pada pekerjaan yang berikutnya. Namun Jinwoo menolak dengan alasan dia akan kembali bekerja di tempat lain. Tapi Jinwoo akhirnya kembali menerima tawaran tersebut ketika mendengar jika kali ini yang akan bertugas masuk ke dalam gerbang peringkat A adalah penyerang utama. どこに行けばいいですか? ということは Saat itulah pemimpin tim penyerang sekunder Son Kyun meminta satu orang dari grup penambang untuk ikut masuk bersama dengannya dan menjadi pengangkut peralatan mereka. Tanpa pikir panjang, Jinwoo langsung menyetujui permintaan Kyun, dan Kyun akhirnya memilih Jinwoo. Mereka akhirnya masuk ke dalam gerbang tersebut, yang tanpa mereka sadari jika saat ini bahaya besar tengah mengintai mereka. Jinwoo merasakan aura sihir yang sedikit di udara, namun diliputi dengan perasaan putus asa yang pernah dia rasakan ketika berada di gerbang merah. Walau gugup, dia adalah hunter yang A yang berpengalaman yang harus bisa melindungi anggotanya. Tak lama kemudian situasi langsung mencekam karena sekawanan Dungeon Jackals menyerang. Jinwoo kagum dengan formasi tempur mereka, dan Jinwoo hanya bisa mengawasi mereka dari jauh. Dia melihat ada yang janggal karena para mayat serigala nampak seperti hewan yang telah dijinakan dan diperintah oleh seseorang. Hingga tiba-tiba sekelompok besar orc tinggi menyerang mereka. Situasinya semakin mencekam dan kekuatan para hunter tidak sepadan dengan para orc tersebut. Melihat semua orang kewalahan, Jinwoo lalu melakukan aksinya dengan menggunakan kemampuannya yang tak terlihat, yang tanpa ia sadari jika salah satu hunter pengguna sihir telah menyadari apa yang dilakukan oleh Jinwoo. Pertarungan kemudian seolah menjadi lebih mudah. Jinwoo membuat semua musuh jadi mudah dikalahkan oleh para hunter karena ia sudah lebih dulu mengalahkan mereka. 全員無事なんて奇跡だな。ねえ、にしてるわね。マジックキャスターがいるのに隠密なんか使って隠れた。 Para penyerang akhirnya selamat, tanpa ada yang mati satupun setelah berhadapan dengan sekelompok besar orc. Saat mereka memutuskan untuk kembali pulang saja, tiba-tiba saja jalan keluar mereka diblokir oleh sebuah sihir merah. Pasukan sihir terluka parah, dan kemudian muncul sekelompok besar orc yang jumlahnya sangat banyak di hadapan mereka. Salah satu dari mereka memberikan penawaran kepada Kyun supaya mereka mau ikut menemui bos mereka, atau mereka semua akan mati jika mereka tidak mau menuruti perintahnya. Dengan putus asa, Kyun setuju. Kemudian mereka ikut masuk ke dalam istana bos dungeon, walau Jinwoo sudah memperingati mereka untuk tidak melakukannya. Salah satu hunter juga memberikan catatan wasiatnya kepada Jinwoo. Dia meminta agar wasiat itu diberikan kepada keluarganya saat berhasil keluar dari gerbang. Sementara di luar, Chaein bertanya kepada kepala penambang di mana Jinwoo berada. Pria itu lalu mengatakan saat ini Jinwoo ikut masuk menjadi pembawa barang di dalam gerbang peringkat A. Hein tak habis pikir dengan keputusan Jinwoo. Dia lalu masuk ke dalam gerbang sambil membawa senjata yang diberikan oleh kepala penambang. Sementara itu di dalam dungeon, pasukan Kyun sudah masuk dan disambut oleh Raja Iblis yang ada di sana. Mereka tidak tahu jika saat ini mereka telah masuk dalam jebakan para iblis yang akan segera membunuh mereka. Part kali ini diakhiri dengan tatapan putus asa Kyun dan anggotanya yang merasa terjebak dan salah ambil keputusan. Mampukah Jinwoo menyelamatkan semua orang dan mengalahkan Raja Iblis di dungeon tersebut? Simak lanjutan videonya pada part berikutnya yang tentunya akan sangat epic. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.